Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Hafizah Siddiqi. Di sini saya membuat sebuah aplikasi yang menggunakan framework Laravel sebagai bahasa pemrogramannya. Di sini, seperti yang kita lihat, kita telah berada pada menu login, di mana sebenarnya ini merupakan routing yang seperti biasa kita menjalankan Laravel, di mana 127.0.0.1.28000. Jadi, kenapa muncul halaman login? Karena kita menggunakan authentication yang membatasi setiap user memasuki halaman-halaman lain tanpa masuk terlebih dahulu atau login terlebih dahulu. Di sini kita coba langsung untuk mendaftarkan akun kita. Misalnya nama kita Hafiz, terus kita buat hafiz@gmail.com, passwordnya kita buat 123456788, dimana kalau misalnya 7 dia bakal error. Misalnya kita buat sini 1234567. Nah, jadi dia harus 8 karakter minimal. Misalnya kita buat lagi 123456788, 123456788. Kita register. Lalu kita langsung bisa masuk ke dalam halaman home-nya. Di sini saya menggunakan template yang biasa kita gunakan sebagai admin. Saya mempunyai ada 3 menu navigasi. Yang pertama ada dashboard, data barang, dan data supplier. Di dashboard kita bisa menambahkan list pekerjaan di sini. Ini merupakan daftar-daftar list yang akan kita kerjakan, yang misalnya kita memiliki rencana ke depannya gitu. Kalau misalnya kita sudah mengerjakannya, kita tinggal klik hapus ini. Nanti akan muncul warningnya, lalu kita delete saja. Nah, maka datanya akan berhasil dihapus. Selanjutnya kalau kita mau menambahkan list pekerjaan kita, misalnya buat 7, terus misalnya kita buat lagi membuat video tutorial misalnya. Kita buat ini waktu nih adalah misalnya kayak 1, 2, 3 ini angkanya saja. Jadi misalnya kita buat dalam waktu 3 hari. Ini hari. Dan ini merupakan tanggal pembuatannya. Tanggal pembuatannya misalnya kita buat hari ini kan. Kita simpan. Maka dia akan sukses dan berada di sini. Nah, selanjutnya ada data barang. Data barang ini merupakan barang-barang yang ada di inventory kita. Dimana kita bisa lihat di sini ada Baclean, Tupperware, Indomilk. Ini sama saja kerjanya dengan yang dashboard tadi, tambah ini. Kita bisa menambahkan datanya. Misalnya kita buat A0004 misalnya. Terus nama barangnya adalah Citato. Terus jenis barangnya adalah makanan ringan. Terus stok barangnya ada 10 buah misalnya. Harga barang satuannya misalnya ini yang kecilnya Citatonya misalnya 2000. Itu tanggal barang masuknya. Kapan barang ini masuknya? Misalnya kan bisa jadi bukan hari ini kita membuka halaman admin ini. Misalnya kita hari sebelumnya, tanggal 16 mungkin. Kita simpan. Maka dia akan juga sukses dan berhasil ditambahkan. Begitu juga dengan edit. Misalnya kita mau edit nih. Baclean 250 cc nih. Harga satuannya tuh tiba-tiba udah naik nih. Jadi 25.000 misalnya. Nah, kita simpan aja langsung. Nah, maka akan berhasil di-update. Misalnya kita butuh data-data ini dalam bentuk hard copy-nya atau dalam bentuk soft copy-nya. Kita bisa langsung aja menggunakan print PDF nih. Maka data-data yang ada di tabel tadi bisa kita print
dan simpan ke PDF. Lalu nanti kita print gitu. Dan di sini juga ada tanggal serta jamnya ya. Selanjutnya kita bahas ke data supplier. Di data supplier ini tidak jauh berbeda, hampir sama, bahkan sangat mirip dengan data barang. Sehingga kita coba untuk menghapusnya saja, karena tadi kita belum mendemokan hapus dari data tabelnya. Misalnya kita hapus nih Tupperware Brand Corporation nih, maka akan terhapus gitu. Selanjutnya di bagian sini ada menu logout. Dimana kita coba logout dulu ya. Nah, maka dia akan masuk ke bagian login. Kalau misalnya tadi kita kan udah tahu tuh alamat-alamatnya, kita misalnya buat barang misalnya, maka dia akan mengarahkan ke bagian login. Itulah tadi yang saya bilang adalah authentication-nya, dimana kita tidak bisa masuk ke dalam suatu halaman tanpa terlebih dahulu melakukan login. Misalnya kita coba lagi untuk memastikan supplier, maka kita akan kembali ke login. Nah, kembali kita coba untuk melakukan login. Tadi nama kita adalah, email kita adalah hafiz@gmail.com dan password adalah 123456778. Maka kita melakukan login. Nah, maka akan masuk kembali kepada halaman dari dashboard adminnya gitu. Di sini tambah list pekerjaan. Kalau misalnya kita tidak jadi untuk menambahkan, kita bisa menekan kembali. Sehingga nanti akan kembali ke sini. Maksud dari warna-warna ini sebenarnya adalah dimana kalau merah tuh tenggatnya udah makin dekat. Terus kalau warna kuning tuh dia hampir mendekati tenggatnya. Kalau yang warna biru nih, yang warna biru tadi itu yang masih jauh lah tenggatnya ibaratnya. Kalau yang kuning nih udah hampir mendekati tenggatnya begitu. Mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.